Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Monica Ramadhani Chania, berasal dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD, yang mana kita akan membahas mengenai kemerdekaan India, perkembangan awal kemerdekaan India, dan mulai munculnya perpecahan. Adapun penjelasan pada video kali ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi pada pembahasan kali ini, maka saksikanlah video ini sampai habis. Baiklah, mari saja kita mulai pembahasan mengenai kemerdekaan India, perkembangan awal kemerdekaan India, dan mulai timbulnya perpecahan. Seperti kita ketahui bahwa India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan, dan India ini pun mendapatkan kemerdekaannya setelah melawan penjajahan yang ada di negaranya pada saat itu, yang mana pada saat itu India melawan pasukan dari Inggris, dan akhirnya India pun berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1947. Namun, pada perkembangan awal kemerdekaan India, konflik antara India dan Pakistan sejatinya sudah berlangsung sejak 1947, ketika Inggris melepaskan kekuasaannya dari wilayah India. Masyarakat di sana terbagi menjadi dua, mereka yang memiliki mayoritas Hindu membentuk negara India, dan masyarakat yang mayoritas Muslim membentuk negara Pakistan. Dan selanjutnya, tersisalah sebuah wilayah yang bernama Kashmir yang memiliki nama Kemaharajaan Jammu dan Kashmir. Sebagai daerah yang berdiri sendiri, Kashmir mempunyai suatu nilai tambah, yaitu dia memiliki sumber daya alam yang indah, serta secara geografis, Kashmir pun merupakan lembah yang terletak di ujung barat pegunungan Himalaya. Tanahnya subur, dialiri oleh lembah, serta dikelilingi oleh gunung-gunung. Maka dengan nilai tambah yang dimiliki oleh wilayah Kashmir inilah yang menjadikan daerah ini sebagai rebutan oleh India dan Pakistan. Selain itu, tidak hanya dalam konflik dari agama saja, namun konflik antara India dan Pakistan ini pun juga mencakup dalam segi sosial dan ekonomi. Masyarakat Hindu berkeyakinan bahwa segala aspek kehidupan ditentukan oleh kehidupan sosial. Mahatma Gandhi beranggapan bahwa agama tidak memandang perbedaan. Agama bagi Gandhi merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, Gandhi tidak menginginkan adanya jurang pembatas antara Hindu dan Islam di India. Akan tetapi pada kenyataannya tetap terjadi adanya perbedaan antara mayoritas Hindu dan Islam di India, sehingga dibentuklah suatu negara yang mayoritas Hindu membentuk negara India dan mayoritas Muslim membentuk negara Pakistan. Sehingga dengan adanya hal itu membuat India menjadi timbulnya perpecahan pada saat itu. Dan selain dari golongan Hindu dan Islam, terdapat juga golongan Sikh. Agama Sikh merupakan agama yang memadukan ajaran Islam dengan ajaran Hindu. Golongan Sikh menentang sistem kasta yang ada pada agama Hindu dan mengadopsi ajaran-ajaran Islam yang tidak mengenal sistem kasta. Hubungan yang kurang baik dengan golongan Islam sejak masa pemerintahan dinasti Mughal mengakibatkan Sikh lebih berpihak kepada golongan Hindu di India. Selanjutnya, mulai timbulnya perpecahan. Saat upaya untuk menemukan jalan tengah antara Kongres dan Liga Muslim nampaknya semakin rumit, hubungan antara penduduk Hindu dan Muslim di India pun semakin lama semakin memanas. Puncaknya adalah ketika bulan Agustus 1946 terjadi kerusuhan besar di kota tersebut. Fakulta menewaskan lebih dari 5.000 orang, bak api yang menyala, kerusuhan terjadi di Kalkutta sehingga menyebar ke wilayah-wilayah di seantero atau di sekitar India hingga tahun berikutnya. Dan ini merupakan salah satu gambar yang terdapat di kota Kalkutta pada saat itu ketika kerusuhan tersebut berlangsung. Dan adapun dimulainya pemisahan India ini untuk mengatasi masalah sengketa kemerdekaan India yang kian berlarut-larut, pada bulan Februari 1947, Louis Mountbatten ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal baru wilayah India. Setelah bertemu dengan tokoh Kongres dan Liga Muslim, Mountbatten menyimpulkan kalau India bakal dimerdekakan sebagai dua negara yang berbeda. Negara Pakistan berada di sebelah barat dan timur, sedangkan negara India berada di tengah-tengahnya. Jammu dan Kashmir menjadi salah satu provinsi yang memiliki sumber kontroversi. Pasalnya wilayah tersebut memiliki mayoritas penduduk yang beragama Muslim, sedangkan
Singh selaku Maharaja atau pemimpin wilayah Jammu dan Kashmir tersebut menganut agama Hindu. Dan untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka Inggris pun memberikan kebebasan kepada wilayah Jammu dan Kashmir untuk berpihak kepada India maupun Pakistan. Dan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan adanya perbedaan tersebut, akhirnya Inggris pun juga membagi wilayah yang ada di Jammu dan Kashmir, yang mana di sebelah selatan Jammu dan Kashmir terdapat provinsi Punjab yang dibagi menjadi daerah baratnya Pakistan, daerah timurnya adalah India. Adanya pembagian ini bertujuan agar apabila ada masyarakat Jammu dan Kashmir yang bergabung ke India dan Pakistan, masih ada wilayah daerah Kashmir di dalamnya. Selanjutnya, kemerdekaan yang diikuti pembantaian, yang mana dengan adanya pemisahan antara India dan Pakistan ini tidak selamanya berjalan mulus, melainkan adanya pembantaian. Pada bulan Agustus 1947, Pakistan dan India akhirnya resmi memperoleh kemerdekaannya. Muhammad Ali Jinnah menjadi kepala negara Pakistan hingga ajal menjemputnya pada 1948. Sementara di sebelah timur, Jawaharlal Nehru mendapat kehormatan untuk menjadi Perdana Menteri pertama di India. Dibandingkan dengan Jinnah, nasib Nehru jauh lebih beruntung karena ia bisa menjadi kepala pemerintahan India hingga 1964. Tahunnya juga merupakan tahun kematiannya. Akibat masih kuatnya kebencian bermotif agama dan kebangsaan, orang-orang Sikh dan Hindu di Punjab Timur kemudian beramai-ramai menyerang masyarakat Muslim setempat. Di Punjab Barat, tindakan serupa dilakukan oleh orang-orang Muslim setempat kepada penduduk Hindu dan Sikh. Akibatnya, timbullah aksi saling serang seantero Punjab, sehingga banyak penduduk setempat yang terpaksa mengungsi. Suasana penuh kegembiraan yang meliputi India dan Pakistan pasca kemerdekaan tersebut tidaklah berlangsung lama karena adanya batas-batas resmi antara India dan Pakistan yang akhirnya terungkap di publik. Di Punjab Timur pun, penduduk Muslim setempat merasa terkejut bahwa mereka mengetahui wilayah yang mereka tinggali bukanlah wilayah milik Pakistan, melainkan milik India. Selanjutnya, ini merupakan gambar yang mana warga sipil Punjab yang sedang mengungsi menggunakan kereta api pada saat itu. Selanjutnya, India dan Pakistan pasca kerusuhan. Kemerdekaan India dan Pakistan yang menimbulkan salah satu gelombang migrasi terbesar yang terjadi di dunia selama seabad terakhir. Di Punjab, sebanyak 6 juta warga Muslim mengungsi dari Punjab Timur, India ke Punjab Barat, Pakistan. Dari sisi sebaliknya, sebanyak 4 juta warga Hindu dan Sikh pergi meninggalkan Punjab Barat untuk mengungsi ke Punjab Timur. Banyak dari para pengungsi tersebut yang keburu tewas sebelum berhasil tiba dengan selamat di daerah tujuannya. Selanjutnya, di sini terdapat peta migrasi dan kerusuhan yang terjadi tidak lama setelah India dan Pakistan merdeka. Dan di India Selatan, terdapat banyak kerajaan bernama Hyderabad yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun rajanya beragama Islam. Saat India dan Pakistan merdeka, Hyderabad ikut memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak pada akhir Agustus 1947. Namun kemerdekaan tersebut tidaklah berlangsung lama karena pasca invasi tersebut, Hyderabad menjadi wilayah India dan penduduk Muslim Hyderabad menjadi sasaran pembantaian oleh warga Hindu setempat. Dan yang tidak boleh kita lupakan bahwa kerusuhan yang terjadi pasca kemerdekaan India dan Pakistan merupakan penyebab utama kenapa India dan Pakistan hingga saat ini memiliki hubungan yang kurang baik. Sehingga kedua negara pun juga masih terlibat dalam sengketa wilayah Kashmir. Sebagai akibatnya, India dan Pakistan pun dalam sejarahnya sudah beberapa kali terlibat dalam perang dan kedua negara ini bahkan sama-sama melengkapi dirinya dengan senjata nuklir supaya tidak merasa inferior dengan negara tetangganya. Maka sejak tahun 1971, wilayah Pakistan mengalami penyusutan yang menimbulkan pemberontakan di Pakistan Timur karena penduduk setempat tidak mau lagi berada di bawah pusat Pakistan. India yang melihat hal tersebut lantas memutuskan ikut campur dengan cara menyatakan perang kepada Pakistan dan membantu kelompok pejuang kemerdekaan Pakistan Timur. Seusai perang, wilayah Pakistan Timur pun akhirnya berubah menjadi negara merdeka dengan nama Bangladesh. Mungkin hanya sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan India yang telah diberikan oleh Inggris akhirnya mengalami perpecahan yang mana
Pada awalnya, negara India dibagi menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. Serta untuk di tahun-tahun berikutnya mulai timbullah negara-negara baru di kawasan India tersebut karena banyaknya wilayah yang memisahkan diri sehingga membentuk negara baru seperti Bangladesh dan yang lainnya. Mungkin hanya sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.